Uh, Ngeri ngeri. di mana sekarang kak? Di rumah aja, Di di apa? daerah, Di oh, enggak di Sumatera ki? di Pindrang, di Pindrang. Oh, Pindrang. Apa kabar? Alhamdulillah. Kau Eh, ya? Di... Alhamdulillah baik kak. Di anu aja di Makassar. Mantap mantap. Eh, Banyak nih kak teman-teman yang mungkin di luar sana yang kurang tahu, terkhusus untuk teman-teman yang calon apa calon anggota baru UKM Ritma. Mungkin yang banyak yang nggak tahu ini UKM Ritma sih bergerak di bidang apa, bergerak di aspek apa gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mungkin, jadi kita ingin bahas di sini kak. Kita bongkar di Ritma Podcast. Nah, untuk yang pertama kak, nah bagaimana sih sebenarnya kak gambaran umum UKM Ritma itu, dan UKM Ritma ini bergerak di aspek apa gitu ya? Oke. UKM Ritma adalah organisasi yang bergerak di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Fokus utama UKM Ritma adalah berkarya di bidang penelitian, khususnya penulisan ilmiah, baik itu karya tulis ilmiah, opini ilmiah, artikel ilmiah, dan keilmiahan lainnya. Di samping itu, UKM Ritma juga bergerak di bidang kemasyarakatan, di mana akan ada program-program kita yang itu bermitra dengan masyarakat. Salah satunya mungkin ada RGS, dan mungkin ada nanti kunjungan kemitraan dan lain-lain. Itu mungkin gambaran umum untuk UKM Ritma. Oh, jadi UKM Ritma ini kan selain dari latar belakang seperti riset, juga dia berperan penting memiliki banyak program di bidang apa kemitraan di masyarakat, dan itu mungkin salah satu dari latar belakang UKM Ritma tadi. Dia memiliki banyak Iya, kegiatan di sosial masyarakat. iya betul sekali. UKM Ritma banyak bergerak di bidang penelitian, tapi ini luas cakupannya, baik itu penelitian yang sains maupun sosial, itu ada di UKM Ritma. Oh ya kak, mungkin itu tadi gambaran tadi jelas sekali tadi gambaran tentang UKM Ritma itu sendiri. Nah kan untuk menjalankan dari beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di UKM Ritma sendiri, mungkin ada beberapa divisi. Mungkin kak bisa disebutkan dan terdiri dari beberapa divisi yang ada di UKM Ritma itu sendiri. Oke, di UKM Ritma itu memiliki 5 divisi. Yang pertama, bidangnya itu kita kenal dengan departemen. Ya, departemen pertama itu departemen keorganisasian dan keanggotaan, di mana dia ini fokusnya bagaimana pengembangan keorganisasian itu sendiri. Nah, contoh program kerjanya mungkin supaya langsung menjawab. Di situ ada open recruitment, yang mana ini kita laksanakan setiap tahun. Bagaimana kita tahu sendiri bahwa open recruitment adalah bagian dari nafas pergerakan sebuah organisasi, di mana ini di tahun 2021 ini hampir 1 dekade kita menjalankan open recruitment ini, di mana yang angkatan terbaru yang akan kami terima yaitu angkatan ke-9, atau kami mempunyai branding tersendiri dengan menyebutnya yaitu Intellectual Camp. Jadi yang terbaru itu nanti kami akan menerima Intellectual Camp ke-9. Selain dari itu juga ada beberapa program kerja dari bidang keorganisasian,
yaitu salah satunya database organisasi, di mana di sini kita akan mendata dari awal sampai sekarang, mulai mulai lembaga ini terbentuk yang sebelumnya belum bernama UKM Ritma, sampai ke peralihan lembaga ini resmi di bawah naungan kampus, yaitu menjadi sebagai UKM. Nah, di situ nanti kita akan mendata semua sejarah, mendata semua orang-orang yang pernah terlibat, bahkan sampai di nomenklatur pergantian nama dari LPPM ke LPPM Malekindi, kemudian LPPM Malekindi, kemudian berganti menjadi UKM Ritma. Nah, itu mungkin di Departemen Keorganisasian. Selanjutnya kami memiliki beberapa departemen lagi. Ada juga yang dinamakan Departemen Pendidikan dan Penerbitan. Nah, Departemen Pendidikan dan Penerbitan ini itu fokusnya di peningkatan keilmuan, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Nah, di sini program kerjanya ada kajian keilmuan. Nah, di prodi ini itu branding yang diangkat oleh Departemen Pendidikan dan Penerbitan, yaitu ada Ritma Talk. Nah, ini kemudian efektif dilaksanakan sebulan 2 kali, itu minimalnya. Nah, kemudian ada juga program kerja lainnya, yaitu penerbitan jurnal. Nah, untuk penerbitan jurnal ini saya kira juga menjadi salah satu program unggulan di semua lembaga penelitian mahasiswa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian UKM Ritma ini sudah sangat siap, sangat mengimpikan juga untuk bisa mewujudkan penerbitan jurnal ini. Nah, kemudian penerbitan jurnal ini juga sementara digodok, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan menerbitkan jurnal. Selanjutnya ada lagi program kerja, yaitu penerbitan buletin. Nah, buletin ini juga menjadi program kerja unggulan, di mana di sini isi dari program kerja ini yaitu gimana supaya bisa mengenalkan UKM Ritma di dunia luar, baik itu secara eksternal maupun di internal kampus itu sendiri. Nah, dari buletin itu berupa pengenalan secara umum UKM Ritma, baik prestasi-prestasi yang pernah diraih, baik juga nanti akan ada tulisan-tulisan dari teman-teman pengurus yang akan diisi di situ, baik berupa kritikan-kritikan ilmiah, opini-opini ilmiah, dan narasi-narasi lain yang mendukung. Nah, selanjutnya mungkin ada Departemen Penelitian dan Pengembangan. Nah, sesuai namanya, fokus dari Departemen Penelitian dan Pengembangan ini itu di pengembangan penelitian. Nah, ini juga menjadi salah satu departemen yang krusial sesuai tupoksi kita, yaitu Lembaga Penelitian Mahasiswa. Departemen penelitian ini memiliki beberapa program kerja. Salah satunya Research and Essay Competition of Alauddin. Nah, ini juga merupakan salah satu branding organisasi, di mana nantinya kita akan mengadakan kompetisi skala nasional yang akan mengundang seluruh kampus se-Indonesia untuk turut berpartisipasi sebagai peserta di Rekova ini. Rekova ini terbagi dari 2 jenis lomba, yaitu Essay Competition dan Research Competition. Ini pun juga menjadi agenda tahunan di setiap kepengurusan UKM Ritma, dan semenjak UKM Ritma resmi menjadi lembaga di bawah naungan kampus, ini Rekova ini sudah terlaksana 2 kali dan sudah sukses 2 kali untuk mengadakan kompetisi skala nasional ini. Nah, selanjutnya mungkin ada RGS, Ritma Goes to Serve. Nah, ini salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Program kerja ini bertujuan untuk bagaimana kita sebagai seorang mahasiswa, seorang peneliti itu bisa terbuka pikirannya untuk melihat realitas yang ada, bahwa ternyata dunia ini itu luas dan banyak dinamika yang terjadi.
bahwa dunia ini itu bukan hanya sebatas tempat yang kita pijaki sekarang, tapi dunia itu ternyata luas. Nah, di sini kita turun mengabdi di desa pelosok, di desa tertinggal itu selama sepekan, di mana di situ kita akan melihat, oh ternyata ini realitas yang ada. Harapannya kita turun di ritme bisnis ini, itu kita bisa mencari masalah, kemudian menyelesaikannya, dan juga bagaimana supaya tadi bisa terbuka pemikiran kita, supaya nanti setelah dari penelitian selama sepekan di sana itu kemudian kita bisa menghasilkan karya-karya yang kemudian bisa digodok untuk dilombakan, dijadikan tulisan dan lain-lain. Itu mungkin untuk RYS. Nah, selanjutnya program kerja yang lainnya itu ada itu kunjungan kemitraan. Nah, ini kemudian kita akan mendata beberapa perusahaan yang kemudian memiliki corporate social responsibility, yaitu CSR. Nah, bagaimana kemudian kita berusaha mengajak mereka berkolaborasi untuk dijadikan sebagai tempat penelitian dan lain-lain. Artinya nanti akan ada simbiosis mutualisme di sana, di mana kita akan saling menguntungkan. Nah, selanjutnya mungkin itu tadi adalah departemen ketiga, yaitu departemen penelitian dan pengembangan. Lanjut ke departemen keempat, ada komunikasi dan informasi. Nah, departemen ini juga salah satu departemen yang penting. Departemen komunikasi dan informasi itu berfungsi sebagai media informasi bagi UKM Ritma itu sendiri, sekaligus menjadi branding tersendiri bagi UKM Ritma itu sendiri. Nah, banyak juga yang menjadi program kerja dari komunikasi dan informasi ini. Salah satunya ada Diklat Desain yang kemudian hari ini sudah berjalan beberapa kali. Nah, Diklat Desain ini itu ada pelatihan ya, ada pelatihan berupa desain, baik itu CorelDRAW, Photoshop, dan aplikasi-aplikasi desain yang lain. Nah, selain itu ada kalender program kerja. Nah, kalender program kerja ini betul-betul di sini dipetakan program kerja UKM Ritma sebagai pengingat juga bagi internal pengurus dari awal raker sampai nanti di akhir kepengurusan di bulan 12. Nah, selanjutnya ada Ritma Event. Nah, di sini di Ritma Event ini bagaimana kemudian kita mendesain sedemikian rupa event-event apa yang kemudian menjadi event tahunan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti event itu. Karena kita tahu sendiri bahwa lomba di bidang penelitian itu sangat banyak. Khususnya di Kemenak ada beberapa kali itu setiap tahun ada penelitian dan pengembangan yang dibiayai oleh Kemenak itu mungkin keluar 3 sampai 4 tahun sekali, dan banyak sekali lomba-lomba tahunan yang kemudian kalau kita tidak persiapkan, kita tidak tahu tanggalnya itu kapan, nah itu kemudian nanti kita akan terburu-buru untuk mendaftar. Nah, gunanya ada Ritma Event ini, gunanya mewujudkan ini ya itu untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti kompetisi dan lain, dan ini serasa sangat membantu, dan semoga ini juga bisa diwujudkan di periode ini. Nah, yang terakhir mungkin program kerja dari Departemen Kominfo yaitu pemberdayaan media sosial. Nah, UKM Ritma sendiri itu memiliki beberapa media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp juga, ada YouTube dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik bisa langsung melihat media sosial UKM Ritma untuk mengetahui
perkembangan lebih lanjut dari UKM Ritma itu sendiri. Karena di pemberdayaan sosial ini itu juga sangat aktif, di mana kegiatan harian dari UKM Ritma itu bakalan diupload di situ. Dan ketika teman-teman mengikuti media sosial UKM Ritma, maka teman-teman tidak akan kehilangan satupun info tentang UKM Ritma, karena di situ sangat update. Nah, oke, itu mungkin di Departemen Komunikasi dan Informasi. Lanjut ke departemen terakhir, yaitu Departemen Kewirausahaan. Nah, kewirausahaan sendiri ini menjadi salah satu bidang krusial, yaitu sebagai penyokong dana di UKM Ritma, di mana UKM ini departemen ini berfungsi mendukung finansial dari UKM Ritma. Beberapa program kerja sendiri itu terbilang fleksibel. Kemarin juga sempat berjalan beberapa program kerjanya. Salah satunya ada jasa Justip, jasa titip bayar UKT, ada paid promote, ada open order. Ini open ordernya banyak, ada open order makanan, open order pakaian, PDH, dan lain-lain. Nah, itu nanti teman-teman bisa melihat sendiri mungkin di media sosial UKM Ritma yang selalu akan update dari setiap program kerja dari masing-masing 5 departemen tadi yang telah saya sampaikan. Ini hanya sebagai gambaran umum saja. Nah, mungkin Kak close statementnya untuk teman-teman, terkhusus untuk calon anggota baru UKM Ritma, seperti semangat lah Kak untuk teman-teman yang ingin mendaftar menjadi anggota baru UKM Ritma. Oke, closing statement dari saya mungkin untuk seluruh teman-teman, khususnya calon intelektual UKM ke-9 yang akan bergabung di keluarga besar UKM Ritma UI6. Saya mengutip perkataan dari Buya Hamka, jikalau teman-teman kemudian ingin abadi, maka menulislah, maka berkaryalah. Nah, itu salah satu tempatnya itu ada di UKM Ritma. UKM Ritma adalah tempat atau wadah untuk kita berkarya, di mana di Ritma ini sangat banyak kompetisi. Ini adalah saya bisa menjamin, saya bisa menggaransikan bahwa UKM Ritma atau lembaga penelitian setiap kampus itu, khususnya UKM Ritma di UIN itu adalah salah satu lembaga atau organisasi intrakampus yang memiliki kompetisi dan lomba terbanyak di UIN di Makassar. Di mana kalau kita mau melihat lombanya itu di Instagram ini hampir setiap pekan, bahkan hampir setiap hari itu keluar lomba penelitian. Nah, di sini kemudian kita sebagai manusia yang memiliki tuntutan alami untuk terus produktif, sibuk karya dan padat amal, sebagaimana termaktum di dalam Al-Quran, Faiza farakta fanzab, ketika kau telah menyelesaikan urusan lain, maka segeralah melaksanakan urusan yang lain lagi. Artinya kita betul-betul dituntut untuk produktif sebagai manusia. Nah, di sini UKM Ritma siap mewadahi teman-teman ya untuk terus produktif, sibuk karya, dan padat amal. Nah, UKM Ritma sendiri itu ya betul-betul salah satu organisasi yang memiliki lomba atau kompetisi terbanyak. Nah, bahkan kampus sendiri itu kemudian sangat mendukung kita ketika kita ingin berprestasi di bidang penelitian maupun di bidang keilmiahan lainnya. Kenapa?
Karena ketika kita kemudian telah menyelesaikan suatu kompetisi atau lomba di bidang karya tulis ilmiah, bidang karya tulis ilmiah ini yang kemudian salah satu bidang yang betul-betul full ya digeluti oleh UKM Ritma, itu pihak kampus kemudian sangat mendukung karena bidang penelitian ini itu mendukung akreditasi kampus, mendukung akreditasi fakultas, dan mendukung akreditasi jurusan. Jadi kapan teman-teman telah mengikuti lomba karya tulis ilmiah, lomba esai ilmiah, dan lomba penelitian lainnya, silakan melapor ke fakultas, jurusan maupun kampus, dan itu akan diberikan reward. Walaupun tidak juara, itu ya teman-teman. Walaupun tidak juara, itu pasti akan diberikan penghargaan oleh fakultas, kampus, dan jurusan. Apalagi kalau teman-teman itu mendapatkan juara. Nah, di sini kampus sendiri itu menyiapkan reward berupa uang tunai bagi teman-teman yang betul-betul bisa berprestasi di bidang penelitian, khususnya karya tulis ilmiah, esai, dan yang lainnya. Nah, itu mungkin closing statement dari saya. Saya harap teman-teman yang akan bergabung itu betul-betul serius, samina watokna. Adapun prestasi tadi yang saya sampaikan, nah itu hanya menjadi bonus ketika teman-teman tekun dan belajar. Nah, maka saya rasa teman-teman di situ sudah mengimplikasikan salah satu fungsi manusia hidup, yaitu bagaimana kita mewujudkan masyarakat yang berilmu. Kita bongkar di Ritma Podcast.